سبيل الدموع سبيل مريح تنهد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Keluarga muslim yang berbahagia, di bulan suci Ramadan ini ada beberapa peristiwa penting yang layak kita ambil hikmah dan kita renungan untuk kemudian kita jadikan sebagai panduan kita dalam beramal. Salah satunya adalah kisah yang bernama Perang Badar. Ibadah saum sebagai salah satu amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan telah sama-sama kita ketahui saat Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai ajang menuju sebuah kualitas yang bernama at-taqwa. Pun demikian dengan peristiwa bernama Perang Badar ini, saat Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Perang Badar di dalam surat Ali Imran ayat 123, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad nasarakumullahu bibadri wa antum adillah fattaqullah la'allakum tashkurun. Dan sungguh Allah telah menolong kalian dalam Perang Badar, maka bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Saudaraku, momentum Perang Badar yang sama-sama kita ketahui terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah merupakan puncak dari mata rantai perjuangan kaum muslimin sebelumnya. Saat mereka telah menerima dari Allah kebolehan untuk melakukan perjerangan kepada orang-orang yang telah menzaliminya, maka sekian banyak peristiwa yang mengalami momentum tahun kedua Hijriah ini. Di awal tahun kedua Hijrah ini berulang kali sebuah strategi bernama ghazwah atau penyergapan dilakukan oleh kaum muslimin untuk mendapatkan hak yang hilang dari tangan mereka. Dan inilah yang menjadi kebiasaan dan tradisi Arab yang nomaden pada saat itu. Sebuah cara untuk mengambil kembali apa yang telah tiada karena dirampas oleh orang-orang yang tidak berhak untuk mengambilnya. Pada bulan Rajab tahun kedua Hijrah, sebuah upaya ghazwah dilakukan oleh kaum muslimin untuk merebut kekayaan yang dibawa oleh kafilah dagang kaum Quraisy. Saat itu tidak terjadi sebuah proses kemenangan, tetapi salah seorang Quraisy yang kemudian tewas terpanah oleh pasukan Abdullah bin Jahash membuat orang-orang kafir Quraisy ini murka dan mereka merasa terancam. Maka saat Ramadan di tahun yang sama, sebuah informasi yang mereka dengar bahwa kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan akan kembali dari tempat persinggahan dagang di Syam menuju kota Mekah dan akan melewati wilayah kaum muslimin di Madinah kala itu. Maka Rasulullah bersama kaum muhajirin mempersiapkan 313 pasukan bersama 70 ekor unta dan 2 ekor kuda perang, disertai jubah perang dan juga persenjataan yang tidak terlalu banyak. Tetapi inilah upaya untuk mengambil kembali apa yang telah hilang dari tangan mereka sebagai bagian dari hak yang harus mereka ambil. Di antara mereka terdapat paman Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan juga 3 orang calon pengganti khalifah Rasulullah, yaitu Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Sahabat Utsman bin Affan di kala itu tidak diizinkan Rasulullah untuk turut berperang karena harus mendampingi istrinya, putri Rasulullah, Ruqayyah binti Muhammad. Rencana itu kemudian terdengar oleh orang-orang Quraisy. Lalu kemudian dengan kemarahannya dipimpin oleh Abu Lahab, Abu Jahal, mereka mempersiapkan 1000 orang kaum Quraisy untuk melakukan perlawanan atas rencana kaum muslimin. Dengan kekuatan 700 ekor unta dan 300 kuda perang serta persenjataan yang begitu lengkap dibanding kaum muslimin, mereka mempersiapkan perlawanan yang akan mereka lakukan saat mengawal pasukan kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Mendengar kisah ini, mendengar berita ini, Abu Sufyan mengalihkan perjalanannya. Ia memutar ke arah pantai Yanbu hingga kemudian tiba di Mekah dengan keadaan selamat.
Sementara pasukan kaum muslimin harus bertemu dengan 1.000 orang kaum Quraisy dalam sebuah peristiwa besar bernama Perang Badar. Akhir dari kisah perang ini sama-sama telah kita ketahui, di mana kemenangan berpihak kepada kaum muslimin walaupun dengan jumlah yang sangat minim, 300 pasukan kaum muslimin melawan 1.000 orang kaum Quraisy. Tetapi inilah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian Allah menjadikan kisah ini pelajaran besar bagi kaum muslimin, hingga kemudian kita pun harus mengambil pelajaran di dalamnya. Keberpasrahan, bermohon kepada Allah, itulah yang menjadi kata kunci kemenangan mereka. Kekuatan mereka tidak banyak, kebersandaran mereka pada upaya kemanusiaan mereka telah lakukan, tetapi bersandar kepada Allah, itulah yang kemudian menjadi puncak dari kesuksesan mereka. Rasulullah SAW tidak menjanjikan apa-apa selain janji kemenangan yang Allah akan berbantukan kepada orang-orang yang mendekat kepada Allah dalam keadaan apapun. Kisah yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat menceritakan di hari menjelang peperangan Badar terjadi, Rasulullah naik ke atas bukit Badar, lalu kemudian melihat persiapan kaum Quraisy yang sungguh sangat begitu hebat dan begitu besar. Rasulullah lalu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, andaikan kami dikalahkan, maka Engkau tidak akan lagi disembah di atas muka bumi ini." Sahabat Umar melihat Rasulullah dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan bermohon kepada Allah, mengharapkan bantuan itu diberikan kepada kaum muslimin di kala itu. Hingga kemudian secara tidak sadar selendang Rasulullah pun jatuh ke atas tanah tanpa dirasa oleh Rasulullah. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengenakannya kembali ke pundak Rasulullah. Abu Bakar kemudian meluk Rasulullah dari belakang, "Ya Rasulullah, apa yang engkau lakukan? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi pertolongan kepada dirimu atas segala pengorbanan yang telah engkau lakukan?" Kisah inilah yang kemudian pada gilirannya menjadi sebuah asbabun nuzul, sebuah surat di dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Dan ingatlah ketika engkau memohon kepada Allah, lalu kemudian kami mengabulkannya, lalu Allah kemudian mengirimkan 1.000 pasukan malaikat yang datang secara berturut-turut. Dan inilah kisah yang kemudian kita dengar dari kisah perang Badar ini, di mana sebuah bantuan itu datang kepada Rasulullah dan kaum muslimin di kala itu dengan upaya yang telah mereka lakukan. Rasulullah tidak menjanjikan apa-apa kepada mereka selain pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah kisah yang sungguh sangat menginspirasi kita semuanya. Betapa keadaan sulit, betapa suasana yang mencekam dan tidak mengenakan, tetapi kemudian dijadikan momentum untuk bersandar kepada Allah, telah menghasilkan sebuah hasil yang maksimal dan kemenangan dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka momentum bulan suci Ramadan yang menyapa kita semuanya pada tahun 1441 Hijriah sekarang ini boleh jadi momentum yang sama-sama kurang mengenakan. Penderitaan yang kita rasakan, rasa takut yang mencekam, kekhawatiran yang tidak pernah berujung, di tengah segala pengorbanan yang sama-sama kita dengar. Angka korban pandemi corona yang terus bertambah, jumlah tenaga medis yang harus berpulang kepada Allah dalam tugas mereka, dan kisah-kisah lainnya yang menyisakan tentang sebuah penderitaan dan ketakutan yang mencekam di dunia ini, adalah sebuah keadaan yang harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar, kita harus melakukan upaya manusiawi, memaksimalkan ikhtiar kita, mengupayakan segala hal sebagai sebuah suratullah untuk kita lakukan. Tetapi bersandar kepada ikhtiar bukanlah sebuah solusi. Bersandar kepada Allah, itulah yang akan menjadi kata kunci keselamatan kita. Hanya kepada Allah kita bermohon, hanya kepadanya kita bersandar dalam keadaan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Momentum Ramadan di tahun ini yang boleh jadi menyisakan segala hal yang tidak membuat kita nyaman. Saat suasana hingar-bingar syiar tidak lagi kita dengar,
saat tarawih bersama-sama kumpul di masjid tidak dapat kita saksikan. Aktivitas buka bersama tidak juga bisa kita lakukan. Tetapi inilah rencana Allah kepada kita semuanya yang hanya akan kita dapatkan hikmah dan pelajarannya saat badai ini berlalu. Mirip seperti kisah perang Badar di mana kaum muslimin merasakan kemuliaannya setelah perang itu usai. Peperangan ini sekarang sedang terjadi saat kita melaksanakan ibadah amaliyah di bulan suci Ramadan. Ramadan adalah Ramadan yang Allah kirim kepada kita sesuka Allah, dengan cara Allah, dan juga dengan tujuan yang sama agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, seperti halnya kisah perang Badar yang menyisakan ketakwaan yang ada pada benak kaum muslimin. Keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kata lain selain memperkuat kebersandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kisah perang Badar ini. Di bulan penuh berkah, di bulan penuh ampunan inilah kita berharap segala keadaan yang kita lakukan senantiasa menjadi sandaran kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hendak kepada siapa lagi kita bersandar kalau bukan kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Upaya manusiawi mungkin bisa kita lakukan, tetapi hasil dari usaha tersebut kita semuanya serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan segala upaya dan amaliyah kita di bulan Ramadan ini menjadikan amal yang meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah melalui serangkaian ayat-ayat yang dikirimnya, melalui serangkaian tentara yang Allah kirimkan kepada kita. Bagi orang-orang muslim tidak pernah ada kata merugi, karena keberuntungan akan senantiasa ada pada orang-orang yang beriman. Maka marilah kita mengambil hikmah dari untayan sirah di bulan penuh berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amaliyah kita di bulan suci Ramadan ini dan menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik, hingga kemudian kita dijadikan orang-orang yang bertakwa, dan ketakwaan itulah yang Allah perintahkan kepada kita untuk berbekal dengannya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah, sebaik-baik perbekalan itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ungkapan syair Abu Nuwas yang layak kita ambil pelajaran dalamnya adalah sebuah nilai saat kita mendengarkan untayan yang begitu baik dari syair yang disampaikan oleh Abu Nuwas dalam syair Ilahilas Tulil, yang kemudian salah satu potongannya kita sama-sama rasakan, yaitu wa in tadrub famayyaku siwaka. Andai engkau menolak ya Allah atas segala harapan ini, maka kepada siapa lagi kami berharap. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan penuh berkah dengan segala amaliyah yang kita lakukan, dan kita beristighfar dengan Allah menjadi orang-orang yang bertakwa di jalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.